Balik lagi sama gua PGD Vlogs di sini. Kali ini view-nya berbeda ya. Mungkin belum pernah ada video dengan view seperti ini di PGD Vlogs. Jadi kali ini gua mau car vlog ya. Car vlog dengan mobil gua saat ini Honda CR-V 2017 generasi 4 ya. Jadi ini last edition banget sebelum muncul generasi 5. Nah, oke. Jadi lanjut, kita hari ini car vlog dan ya gue pengen cerita-cerita ya. Ini vlognya mungkin agak panjang, tapi ya gue usahakan gak panjang-panjang banget ya. Jadi ini gue pengen bahas terkait si mobil gue ini, Honda CR-V ini ya, yang udah gue pakai selama 2 tahun. Jadi gue tuh beli mobil ini di 8 Januari 2022. Lalu ini udah Januari 2024 ya, udah 2 tahun. Gua waktu itu beli di kilometer 39.000 dan saat ini kilometernya 45.000. Gua mau review mobil ini tuh gimana sih selama pakai mobil si CR-V Gen 4 2017 ini ya. Langsung aja ke intinya. Jadi pertama kita bahas dari kenyamanannya dulu. Kalau kenyamanan sih, mobil ini surprisingly ini jauh lebih nyaman dari CR-V generasi ketiga gue ya. Jadi gue pernah pakai generasi 3 CR-V juga. Dia karakternya si CR-V generasi 3 itu cenderung lebih stiff. Mobilnya itu fun to drive ya, memang dia didesain untuk se-fun to drive itu gitu. Mobil itu dia SUV tapi bisa kayak kayak pengendaliannya kayak sedan banget gitu. Terus kalau mobil ini lebih mengutamakan kenyamanan. Tapi ya itu preferensi masing-masing. Gua juga suka Gen 3 gitu ya, itu CR-V yang memang wah the best banget sih. Itu nggak ada lawan lah ya untuk mobil se-fun to drive itu di kelasnya SUV ya, medium SUV gitu ya. Itu nggak ada lawan sih. Gen 3 menang. Kita bahas sekarang ke performa ya. Performa mobil ini unggul jauh daripada pendahulunya pasti, CR-V Gen 3 ya. Itu unggul jauh. Dan mobil ini itu memang tenaganya, gue baca gitu ya, gue baca di brosurnya itu ini sekitar 190 horsepower ya. Walaupun dicapai di 7000 rpm. Yang mana itu red line. Tapi ya gimana ya, performanya mobil Honda itu kalau dibawa ke red line pun juga justru itu kenikmatan dari sebuah mobil Honda ya. Nggak tahu ya ini setuju atau enggak ya teman-teman, tapi menurut gua pribadi mobil Honda dipakai di red line gitu ya, nah itulah kenikmatan dari sebuah teknologi VTEC-nya ya. Kalau menurut gua sendiri si CR-V Gen 4 ini secara performa sebenarnya unggul jauh gitu ketimbang Gen 3. Tapi kalau ngomongin buat ini kan mobilnya untuk kenyamanannya, walaupun performanya sebenarnya kenceng gitu ya, performanya mantep gitu, tapi ketika gua pakai ngebut ya, mobil ini nggak se-fun to drive dengan CR-V Gen 3 ya. Yang mana dulu waktu gua pakai CR-V Gen 3 itu bawaannya pengen kebut-kebutan. Ini memang sama, bawaannya juga pengen kebut-kebutan ya, cuman hanya saat lurusan. Kalau udah main tikungan, mobilnya masih stabil, cuman kurang aja sih, kayak rada limbung ya. Jujur gue akuin CR-V yang ini limbung loh. Tapi ya oke lah, itu mungkin karena si ayunan suspensinya yang lebih empuk gitu ya. Ya itu konsekuensinya adalah mobilnya jadi limbung ya. Ya tapi balik lagi, mobil kayak gini sebenarnya kan untuk kebut-kebutan ya bisa, cuman lebih untuk kalau bawa family yang small family gitu ya, yang cuman ada anak satu gitu ya, tetap aja ya, sama misalnya lu punya istri gitu ya, lu bawa mobilnya ini kebut-kebutan ya kurang oke sih gitu ya. Karena ini mobil ini ditujukan untuk buat kenyamanan. Karena gue sendiri pernah bawa sama cewek gue bawa kebut nih mobil. Dari sisi gue sih akan fine-fine aja ya, cuman ya itu
nggak ada gunanya gitu ternyata ngebut kayak gitu ya. Yang ada malah dapat omelan. Oke, lanjut, tadi performa udah. Kita sekarang bahas ke fitur ya. Fitur sendiri sih mobil ini ya seperti yang diharapkan ya. Ini adalah generasi terbarunya dari CR-V Gen 3. Dan apa namanya? Ya pasti lebih banyak fiturnya ya. Tapi somehow sama si CR-V Gen 5 ini pribadi ya, opini pribadi ya, terserah sih. Ini ya bisa didebat lah. Fitur dari si CR-V Gen 4 menurut gua jauh lebih advance ketimbang Gen 5. Ya. Tahu nggak kenapa? Karena oke ya, mungkin ini sepele ya, cuman fitur nih kayak ada MID di tengah seperti ini, terus apa ya, head unitnya ini nggak lemot ya. Fitur Gen 4 ini menurut gue lebih advance ya. Waktu itu kalian pernah lihat ya video semacam apa, video walk around-nya mobil ini ya. Kita sempat bahas juga nih fitur-fitur yang ada di MID di tengah ini. Itu cukup banyak ya, dan cukup advance sih menurut gue. Dia bisa ngatur lampu gitu ya, bisa ngatur lampunya, bisa otomatis mati gitu kalau misalkan kita lupa matiin lampu gitu. Jadi ala-ala follow me home gitu ya mobilnya. Jadi dia lampu utama itu kalau kita lupa matiin 1 menit itu bisa disetting 1 menit dia bisa mati gitu. Tuh, itu nggak tahu ya di Gen 5 bisa apa nggak, cuman pengaturannya ya nggak ada, karena sesuai yang pernah gue lihat ya, Gen 5 2017 ya kita ngomonginnya ya, bukan yang sensing ya. Untuk pengaturannya minim gitu, ngaturnya di head unit, tapi head unitnya lemot gitu kan ya. Jadi agak gimana ya, gue di sini mengunggulkan Gen 4 sih ya, kalau yang di tahun yang sama ya. Jadi menurut gue ini lebih bagus gitu fiturnya. Dia ada MID di tengah, terus dia mirip sama Gen 5, punya sunroof ya. Tapi ini bukan sunroof sih, ini apa ya, moonroof ya, yang bentukannya masih kecil gini. Kalau Gen 5 memang gede banget gitu ya. Nano E ada mobil ini ya. Jadi Nano E ada, sama sih Gen 5 juga ada, cuman kalau head unitnya kita ganti ya Nano E nya hilang gitu. Terus ini ada eco-nya juga sama, ada power back door ya. Terus ada vehicle stability control gitu, itu ada. AC-nya dual zone. Terus tampilannya juga masih fine, oke gitu. Terus apa ya, speedometernya keren ya, menurut gua sih ini keren ya, ketimbang yang Gen 5. Tapi kalau sama Gen 3 masih unggul Gen 3, karena Gen 3 itu bisa individual door warning ya, di mobil ini nggak ada. Terus lanjut ya, tadi fitur udah, ke sektor mesin kali ya. Memang secara sektor mesin mobil ini hampir sama ya sama pendahulunya. Dia pakai mesin K24 ya, 2400 cc ya, 190 horsepower. Cuman kalau yang dulu tuh 170 horsepower yang Gen 3 tuh. Tapi ngelihat dari bentukan mesinnya sama gitu sebenarnya. Dan kalau gue pribadi, mobil ini ya apa ya, ini kayak peak powernya si CR-V nggak sih? Di era sebelum turbo dan hybrid ya, ini peak powernya banget nih mobil. CC-nya gede ya, tenaganya ya nggak usah diragukan lah ya. Dan kita ngomongin juga sektor transmisinya, dia pakai matic yang konvensional ya, torque converter, belum CVT. Dan halus loh ini jujur halus ini. Gua pun ngira apa ya, sempat kayak ini yakin torque converter, cuma halus banget soalnya gitu. Dan ternyata bener ini torque converter. Jadi mungkin ya itu ya 3 poin yang bisa dibahas ya. Fitur, kenyamanan, terus mesin. Kalau konsumsi bensin nggak gue bahas, kenapa ya? Lu tahu ini mobil boros, udah gitu aja. Ngapain gue harus bahas konsumsi bensin ya kan? Tapi ya udah singkat aja, konsumsi bensinnya bisa dibilang ini tidak irit-irit amat ya. Jadi ini bisa kalian lihat average-nya cuma 1,9 di sini. Tapi ya diakomodir dengan performa yang sebanding, menurut gue sih nggak masalah. Gue masih oke dengan ini.
Dan ini bensinnya pakai Shell Super ya. Misalnya isi tuh gue selalu kayak 3 minggu sekali gitu, 300.000 habis sih, karena ini mobil jarang pakai. Kalau sering pakai mungkin 300.000 2 minggu kali ya. Tuh. Oh iya, ngomongin minus ya, boleh deh bahas dikit ya minusnya nih mobil. Yang nggak gue suka di mobil ini, interior hitam. Gue kira bakal mudah ngerawatnya, tapi tidak. Ketika ada baret itu kelihatan banget, ketika ada belang itu kelihatan banget ya. Jadi malah enak interior yang warnanya terang ya, beige. Gampang kotor nggak apa-apa, tapi ini kalau udah baret, aduh ampun. Terus minusnya kedua nih, sempit ya. Jujur CR-V yang ini sempit, Gen 4 ini sempit. Gua ngerasa nih dari gua duduk aja nih, paha gua ya, padahal gue lebih kurusan sih dari yang dulu gitu ya. Ini sempit, tapi pas di Gen 3 tuh lebar. Kenapa ya? Karena mungkin ini si Gen 3 ini kan tengahnya kan kosong ya. Dia nggak ada dia nggak ada semacam separatornya gini. Jadi itu faktor yang bikin dia lega juga. Terus ini jarak antar kaki dan lutut ini deket banget gitu loh, nggak kayak CR-V Gen 3. Ini ya honest review ya, karena gue pakai mobil tersebut gitu dulu. Itu minus yang kedua. Minus ketiganya, jok belakangnya itu tuh nggak bisa di sliding. Ya udah sih itu. Sisanya sih nggak ada ya minusnya ya oke lah, mobil nggak ada yang sempurna gitu kan intinya. Gue pengen nyampein juga nih, kenapa gue ganti ke Gen 4 ya, karena Gen 3 gue tuh dulu ada problemnya di kelistrikan ya. Ini gue spill sedikit ya kenapa gue ganti. Dan sebenarnya mobilnya masih enak, masih oke, kaki-kakinya sempat diservis, tapi itu mobil sejarahnya memang gue tahu itu mobil bekas kompetisi ya. Dan I don't know, mungkin kelistrikannya sudah nggak standar ya. Dan ya impactnya ketika mobil jalan dipakai kelihatan lah sudah itu minus-minusnya di kelistrikannya gitu. Jadi ya sudah, mungkin itu yang bisa gue spill sedikit ya, kenapa gue ganti ke seri Gen 4 ini ya. Dan kenapa CR-V ya, karena CR-V ya masih enak lah buat ngerawatnya gitu. Tadi ya pengennya Toyota Fortuner gitu ya, cuman kok masih klopnya sama CR-V gitu. Ya udah, mungkin segitu aja videonya. Thank you for watching. See you on next video in PGD Vlogs and peace.